Halo, welcome di video ini. Kali ini di sini gue bakal kayak memberikan atau sharing sedikit edukasi gitu lah tentang ANBK gitu. Mungkin buat orang tua siswa gitu, khususnya yang ada di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 SMA gitu, pasti pernah mendengar istilah ini gitu, ANBK. ANBK itu apa sih gitu kan? Anak gue terpilih menjadi peserta ANBK tapi emak bapaknya nggak tahu ANBK itu apaan gitu. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya tentang ANBK itu apa gitu, dan ini juga nggak hanya untuk orang tua yang ada di kelas 5 gitu, tapi untuk orang tua yang ada di kelas-kelas sebelumnya kayak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 2 gitu. Nah, kalian juga penting untuk mengetahui ini. Intinya untuk orang tua di luar sana, menurut gua kalian harus tahu ANBK itu apa gitu. Oke, kita langsung lanjut biar kita. Nah, apa itu ANBK? ANBK adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu kan. Asesmen nasional gitu. Asesmen nasional itu apaan gitu. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya asesmen nasional itu apa gitu. Jadi gue pakai bahasa simpelnya gitu ya. Jadi kalau dulu ada yang namanya ujian nasional gitu. Nah, sekarang itu ada yang namanya asesmen nasional. Nah, tujuan dari asesmen nasional ini untuk apa sih gitu. Dan ada berbasis komputer pula gitu. Jadi dia akan menggunakan perangkat komputer gitu. Nah, tujuan dari si asesmen nasional ini apa gitu. Jadi kita lanjut. Jadi, nah ini tujuan dari ANBK atau asesmen nasional itu adalah untuk pemetaan mutu sekolah gitu. Jadi tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk menentukan mutu sekolah. Sama sih kayak ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional itu kan ya untuk menentukan kualitas dari persiswa ya gitu, tapi kalau ANBK ini dia tidak seperti itu gitu, dia tapi per sekolah gitu. Nah, maksudnya itu gimana nanti itu akan ada di materi selanjutnya, tapi gue akan jelasin dulu tujuannya gitu. Jadi tujuan dari ANBK itu adalah mengukur kemampuan sekolah baik itu siswa, guru dan kepala sekolah. Loh, kok guru sama kepala sekolahnya masuk gitu kan? Iya gitu. Jadi yang menjadi peserta ANBK itu nanti tidak hanya siswa gitu, tapi juga guru dan kepala sekolah. Nah, di dalam ANBK itu sendiri terbagi menjadi tiga instrumen gitu istilahnya gitu. Jadi di dalamnya itu nanti akan ada AKM. AKM itu apa? AKM itu adalah singkatan juga dari asesmen kompetisi minimum. Jadi di AKM inilah si siswa menjawab soal-soal yang berupa literasi dan numerasi. Jadi nanti dia tuh pelaksanaannya 2 hari. Hari pertama itu literasi. Jadi literasi itu membaca gitu. Dia lebih kayak membaca. Jadi diukur kemampuan siswa dalam membaca soal, memahami soal, menganalogikan gitu istilahnya soal itu maunya seperti apa, kayak gitulah gitu. Jadi intinya dia semuanya membaca. Jadi nanti di dalam ANBK itu pun jawabannya itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks itu dia jawaban benarnya tuh ada lebih dari 1 gitu. Nah, terus menjodohkan, menjawab uraian singkat atau esai. Nah, seperti itu gitu. Jadi nanti siswa itu akan diminta menjawab seperti itu. Jadi intinya kalau kalian yang pernah mengikuti seleksi P3K atau CPNS, nah dia sama persis sistemnya seperti itu, cuman dia dikhususkan untuk SD. Kalau di SD itu di kelas 5 gitu. Kalau SMP dia di kelas 8 atau kelas 2 gitu. Yang SMA itu di kelas 11 atau kelas 2 SMA begitu. Nah, itu perbedaannya gitu. Jadi kalau ujian kan dulu dia di kelas terakhir ya gitu, kelas 6, kelas 3 SMP atau kelas 9, kelas 12 atau kelas 3 SMA gitu. Nah, kalau ANBK dia satu kelas sebelum kelas terakhir. Jadi kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 begitu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, peserta ANBK tadi gue udah bilang gitu ya, pesertanya tidak hanya siswa gitu, tapi guru dan juga kepala sekolah. Nah, menentukan pesertanya itu tidak semuanya murid yang ada di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 itu menjadi peserta ANBK gitu, tapi dia menggunakan sistem yang namanya sampling. Sampling ini adalah perwakilan dari sekolah itu gitu. Jadi untuk SD itu dia ada 35, tapi 5 itu cadangan. Jadi yang pasti ikut itu adalah 30 gitu. Jadi cadangan ini fungsinya untuk apa Bang gitu. Jadi kalau misalnya dari 30 anak ini misalnya di pas hari hanya tiba-tiba sakit gitu, atau dia nggak bisa hadir karena ada keperluan apalah gitu yang mendadak yang dia tidak bisa hadir untuk mengikuti ANBK, nah digantikanlah oleh si cadangan gitu. Fungsi cadangan itu gitu, dia belum tentu juga ikut gitu, tapi dia tetap harus mengikuti prosedur ANBK itu sendiri begitu gitu.
Dan pemilihannya tadi gue bilang menggunakan sampling. Maksudnya sampling itu kayak gimana gitu. Jadi misalnya sekolah itu memiliki siswa kelas 5 jumlahnya 50 gitu. Nah, 50 ini tidak semuanya menjadi peserta ANBK, tapi yang dipilih itu hanya 35 dengan cadangan 5 itu tadi ya. Jadi 35 gitu. Jadi yang menentukannya itu bukan pihak sekolah tapi pihak dari pusat sana. Jadi sekolah mengirimkan nama 50 anak ini ke pusat gitu. Nanti pusat yang akan menentukan siapa aja yang akan terpilih menjadi peserta sampling 35 anak itu. Sisanya tidak gitu. Nah, kalau kalian orang tua misalnya berpikir, loh kalau ini dia kayak ujian, kalau anak gua nggak kepilih berarti anak gua nggak lulus dong gitu. Tidak gitu. Jawabannya tidak gitu, karena ANBK ini bukan menilai per individu. Jadi misalnya si anak 35 ini misal dia nggak bisa jawab terus dia nggak lulus, bukan, tidak seperti itu tujuannya gitu. Tapi dia lebih ke penilaian mutu gitu. Jadi 35 anak ini dipilih menjadi sampling, jadi dia mewakili sekolah itu dalam menentukan mutu sekolahnya gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya yang terpilih misalnya dari 35 ini, misalnya yang SD ya gitu 35, SMP itu dia 45 ya dengan cadangannya gitu. Nah, yang terpilih dari 30 ini adalah anak-anak yang notabene mereka adalah anak-anak yang pintar misalnya gitu. Ya udah bisa kita tebak bahwa nilai sekolah itu ya kalau misalnya penilaiannya mungkin misalnya menggunakan sistem A B C D E gitu. Ya bisa kita tebak sekolah itu pasti nilainya bagus antara A atau B gitu. Tapi kalau sebaliknya misalnya yang terpilih adalah dari 35 ini adalah rata-rata siswa yang mungkin baca nggak bisa, menghitung nggak tahu, perkalian nggak tahu gitu. Ya udah bisa ditebak hasil sekolah itu mutunya seperti apa begitu, menentukan mutu. Tapi ini juga bukan dengan mengetahui mutu sekolah, bukan juga jadi menentukan peringkat sekolah itu ya gitu. Tujuannya juga bukan untuk itu. Jadi tujuan dari pemerintah mengadakan ini yang gua tangkap gitu ya, itu adalah untuk memberi jadi dengan adanya penentuan mutu ini pemerintah jadi tahu sekolah ini kekurangannya apa. Jadi mereka jadi kayak bisa memberikan solusi ke sekolah itu supaya mereka bisa lebih memperbaiki mutunya ke situ gitu, bukan untuk menentukan peringkat sekolah itu. Jadi misalnya sekolah ini rata-rata muridnya pintar gitu, jadi ini peringkat 1 gitu. Tidak juga seperti itu gitu, tapi dia lebih ke mempermudah pemerintah dalam memberikan solusi tiap sekolahnya supaya sekolah itu kedepannya lebih baik lagi, seperti itu gitu. Tujuannya ANBK itu seperti itu, bukan menentukan peringkat juga gitu. Jadi ingat ya gitu, buat kalian orang tua yang anaknya tidak terpilih menjadi peserta ANBK, nggak usah ngamuk-ngamuk juga gitu, nggak usah marah-marah juga gitu, karena ya yang terpilih itu adalah ya yang menentukan pihak pusat gitu. Kita nggak tahu nih, pihak sekolah nggak tahu yang akan dipilih siapa gitu. Kalau misalnya pihak sekolah bisa menentukan, ya pastinya sekolah akan mengirimkan yang terbaik dong gitu, yang pintar-pintarnya pasti yang dipilih gitu kan, ya kayak gitu kan. Tapi kalaupun seperti itu kan nggak adil juga gitu. Kesannya nanti yang tidak kurang ini nggak punya kesempatan untuk mencoba gitu kan. Makanya lebih adilnya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pihak dari pusat, bukan sekolah gitu. Sekolah hanya diberitahu yang terpilih adalah ini. Nanti sekolah akan memberitahukan ke orang tua murid kalau anaknya terpilih menjadi peserta sampling ANBK. Kenapa dibilang sampling gitu? Jadi kalau dicontohkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian diberi sebuah makanan gitu, untuk mengetahui makanan itu enak atau tidaknya kalian kan akan mencicipi gitu kan, tidak langsung makan gitu kan ya. Kalian akan mencicipi 1 sendok gitu kan. Oh, makanan ini, bakso ini asin, dan kalian pasti tidak mau melanjutkan memakannya. Dari situ juga kita udah tahu, oh makanan ini pasti ya asin gitu. Sama seperti itu sistemnya sampling itu pun sama seperti itu. Jadi misal dari 35 ini rata-rata anaknya adalah anak-anak yang cerdas tadi, udah bisa diketahui mutu sekolah itu di mana gitu, di posisi mana. Tapi kalau misalnya dari 35 ini aja rata-rata anak yang mengikuti nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, udah diketahui berarti kekurangan sekolah itu apa begitu gitu. Makanya dikatakan sampling begitu. Cara kerjanya seperti itu begitu. Kita lanjut. Oke, sistem penilaiannya tadi ini gue udah bahas gitu. Jadi yang dinilai itu adalah sekolah gitu. Siswa peserta sampling hanya sebagai perwakilan setiap sekolah. Tadi gue udah jelaskan ya gitu. Jadi sistem penilaiannya itu ya seperti itu tadi gitu. Jadi yang dinilai adalah sekolahnya, bukan per anaknya. Jadi misalnya anak si ini ikut, wah dia pintar gitu, anak si ini ikut tapi dia nggak bisa jawab, dia bodoh. Tidak seperti itu gitu. Yang dinilai adalah sekolahnya, bukan anak didiknya gitu. Mereka itu hanya sebagai sampling gitu ya, mewakili. Jadi
buat orang tua misalnya yang anaknya terpilih, anak aku nggak bisa baca, ya nggak apa-apa gitu. Malah lebih baik yang ikut itu yang natural, tidak dipersiapkan, tidak disetting gitu kan. Kalau misalnya tadi misalnya yang menentukan, gue bilang sekolah kan otomatis sekolah kan mengirim yang terbaik kan gitu. Nah makanya ditentukannya yang yang menentukan adalah pusat, bukan sekolah begitu gitu. Karena menurut gue menghindari yang namanya itu tadi gitu, penyetingan gitu kan, supaya mutu sekolah itu bagus, dikirimlah yang bagus-bagus gitu kan. Nah gitu supaya nilai sekolahnya bagus gitu kan. Menghindari itu makanya dipilih yang namanya sampling. Jadi sekolah nggak bisa menentukan gitu, yang menentukan adalah pusat gitu. Oke, nah ini di sini gue katakan warning gitu. Kenapa gue bilang warning? Karena kedepannya sekolah itu akan menggunakan sistem seperti ini. Jadi gue mewarningkan ini lebih ke orang tua untuk SD terutama gitu ya. Kalau SMP mungkin agak lebih mudah ya, karena mereka sudah mengerti, sudah lebih dewasa gitu, apalagi SMA gitu. Tapi untuk SD, buat kalian orang tua yang anaknya ada di kelas 3 dan kelas 4 SD, sebaiknya mulai sekarang kalian mulai mengenalkan cara menggunakan yang namanya laptop atau komputer itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian, saya sendiri nggak tahu Pak gitu gimana cara menggunakan laptop. Nah kalau misalnya di posisi itu ya lebih baik kalian mencari guru yang bisa atau mengeleskan lah gitu, mengikutkan anak tuh minimal dia tahu matikan komputer, menggerakkan mouse-nya, menggerakkan touchpad-nya, mengetik namanya, menghapus namanya, memasukkan kode-kode yang berbentuk bintang, pagar, segala macamnya. Karena yang terjadi kemarin ketika sekolah kami mengadakan simulasi gitu, rata-rata dari 35 itu hanya 3 anak yang pernah menggunakan perangkat komputer, yang sisanya itu nggak tahu apa-apa. Gua sebagai teknisi pusing coy gitu, karena ya ampun di sana teriak Pak, di sana teriak Pak gitu. Gue bingung mau datangin yang mana gitu. Nah supaya itu tidak terjadi nanti gitu, dan karena juga nanti dalam sistem pelaksanaannya itu ada yang namanya pengawas itu disilang gitu. Jadi semua sekolah yang mengikuti yang namanya ANBK itu akan disilang. Jadi guru misalnya dari Bagak dikirimnya misalnya ke Maya Sopa dikirim ke Nyarungkop ke Bagak, seperti itu gitu. Bukan guru dari sekolahnya itu sendiri yang menjadi pengawasnya gitu. Jadi ya kita nggak tahu kan ya tiap orang gimana, mungkin ada yang bisa ya kayak mungkin dia bisa ngajarin murid itu gitu. Tapi kalau ada yang dia masak bodoh gitu ketika si anak itu tidak tahu apa-apa gitu kan, dan dia masak bodoh dengan itu, karena itu dia ngerasa itu bukan muridnya, bukan sekolahnya, dia masak bodoh gitu kan pasti ada mungkin ya gitu yang seperti itu gitu. Dan ya untuk mengantisipasi itu sebaiknya kita ya, terutama ya kita dibilang untuk orang tua, sebaiknya kalian mulai sekarang untuk terutama yang kelas 3 sama kelas 4, karena nanti mereka akan ada di posisi kelas 5 yang akan dipilih menjadi peserta sampling, dan kita nggak tahu yang terpilih itu yang mana gitu. Nah sebelum itu terjadi sebaiknya kalian gitu sebagai orang tua mulai sekarang mulai mengenalkan menggunakan perangkat komputer itu seperti apa gitu, karena kedepannya sekolah itu udah kayak gini gitu, udah nggak kayak dulu, udah nggak pakai kertas lagi. Malahan kemarin ya gitu gue mendengar dari pengawas gitu. Jadi kalau sekolah itu sekarang ada yang namanya pengawas gitu, jadi dia mengawasi tiap sekolah itu kemajuannya seperti apa, dan itu yang dilaporkan gitu kan. Nah dari pengawas itu dia mengatakan seperti ini. Jadi untuk khusus Singkawang Timur ya, terutama SD gitu, dia mengatakan dia tidak akan mentoleransi untuk guru-guru muda dalam hal mengajar. Jadi dia tidak mau lagi melihat guru mengajar menggunakan yang namanya spidol, menggunakan kapur di papan tulis gitu. Dia sudah tidak mau melihat guru muda mengajar menggunakan sistem itu. Itu cara jadul, karena sekarang zamannya multimedia, zamannya internet. Semakin canggih sekolah itu, gunakanlah perangkat yang paling canggih yang ada di sekolah itu untuk guru muda gitu. Makanya jadi kalau sekarang kalian ngelihat sekolah guru-guru rata-rata bawa LCD infocus gitu kan ke kelas, terus bawa laptop segala macamnya, jangan heran gitu, karena itu sudah permintaan dari pengawas. Jadi ya memang diminta seperti itu untuk mengajar seperti itu gitu. Karena tadi pengawas mengatakan dia tidak mentoleransi tiba-tiba misalnya dia datang, dia mengatakan dia tidak akan memberitahu datang ke sekolah mana di jam berapa. Ketika dia datang, dia melihat ada guru yang mengajar tidak menggunakan sistem sekarang, dia akan langsung mewarning sekolah itu, terutama kepala sekolahnya, supaya menggunakan perangkat terkini dalam hal mengajar begitu. Sekolah sudah di posisi seperti itu sekarang gitu. Dan untuk orang tua di luar sana, tugas kalian pun sebenarnya ya gitu, mulai mengenalkan perangkat itu gitu. Kalaupun tidak punya ya itu tadi solusinya, mungkin kalian bisa mengeleskan anak kalian gitu dengan orang yang mungkin dianggap lebih mengerti, membimbing anak kalian supaya dia bisa menggunakan perangkat itu. Begitu guys gitu. Jadi ya itu tadi
Dan ini gue tekankan gak hanya untuk orang tua yang anaknya akan ada di kelas 3, kelas 4 gitu. Intinya gitu, kedepannya sekolah akan seperti ini. Multimedia itu akan sangat amat dibutuhkan gitu. Jadi buat kalian yang punya anak yang pastinya akan sekolah kan gitu, ya lebih baik mulai sekarang kalian ajarkan gitu, supaya nanti ketika dia masuk gitu, karena nanti di ini pun akan ada yang namanya AKM gitu ya. AKM itu kan tadi bagian dari ANBK gitu. Nah, AKM itu ternyata supaya siswa ini tidak kagok ketika ada di kelas 5 katanya. Pemerintah itu memberikan yang namanya ada AKM kelas. Nah, AKM kelas itu apa gitu? AKM kelas itu ya sama persis seperti kayak AKM yang ANBK ini tadi. Cuman kalau dulu kan kita ya, kalau misalnya ada yang namanya ulangan mid semester atau ulangan naik kelas gitu kan ya. Nah, kalau dulu itu guru membuat soal, diketik, di print gitu kan, lalu dibagi, lalu siswa lalu mau jawab gitu kan, disilang-silang pakai pen. Nah, karena tadi gue bilang pengawas sudah tidak mau melihat sistem seperti itu, dan pemerintah pun sudah menyediakan yang namanya AKM kelas. Soal yang dibikin oleh si guru itu tidak lagi di print, tapi langsung dimasukkan ke aplikasi ANBK itu sendiri yang namanya AKM kelas. Jadi nanti misalnya jadwal hari Senin adalah kelas 3 gitu. Jadi yang masuk ke ruangan multimedia itu, ke ruangan komputer itu adalah anak kelas 3 dan beserta gurunya. Jadi gurunya tinggal masukin soal yang dibuat itu ke aplikasi itu, dan si anak tinggal membuka dari komputernya untuk menjawab. Jadi tidak ada lagi pakai pen, pakai tip X, pakai apa segala macamnya kayak gitu. Udah nggak kayak gitu. Sekarang tinggal klik, misalnya ini jawabannya A, ini jawabannya B, oh ini menjodohkan, ini ke sini, tinggal tarik, klik kayak gitu. Sekarang sekolah udah diminta seperti itu gitu, dan itu pun membantu guru dalam proses penilaian. Jadi si guru nggak capek-capek lagi untuk mengkoreksi anak yang ini nilainya berapa, yang ini berapa gitu. Itu dari aplikasinya langsung otomatis ada nilainya. Jadi dia langsung tahu rata-rata muridnya berapa, kelasnya itu berapa, per individunya berapa, begitu gitu. Itu AKM kelas. Jadi sekarang sekolah sudah di posisi itu. Jadi buat kalian orang tua di luar sana ya, gue harusnya sih up to date juga ya gitu. Jadi ya mau tidak mau kalian harus mengajarkan ini ke anak kalian supaya ketika masuk sekolah udah nggak kaget lagi, udah nggak kagok lagi gitu kan, begitu gitu. Oke ya, sekian aja lah ya video edukasi gue tentang ANBK. ANBK itu apa? Semoga sedikit membantu buat orang tua ya, terutama di luar sana yang mungkin masih bingung tentang ANBK itu apa. Oke, see you.